warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Irsam MSPDI, mahasiswa PPG Batch 2 di IAIN Kerinci tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Dari wajah-wajahnya Ibu lihat semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, Ibu tanya dulu, udah siap untuk belajar pagi ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, duduk yang rapi dulu, kita akan membaca doa sebelum belajar. Siapa yang bisa memimpin doa pagi ini? Silakan Maulana, pimpin doa kita. Ya, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli Sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani pagi ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih Maulana telah memimpin doa kita pada pagi ini. Silakan duduk kembali. Baiklah, Nana, masih ingat pada pertemuan kemarin kita belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, tujuannya apa? Kita belajar tentang beriman kepada Rasul supaya kita lebih tertata kehidupan kita, karena Rasulullah yang membawa ajaran-ajaran agama Islam yang diturunkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, anak-anak pagi ini kemarin kita telah belajar tentang makna beriman kepada Rasul, dan hari ini pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu tanya dulu, ada yang tahu berapa sifat Rasul? Belum ya? Belum ada yang tahu ya? Belum, Bu. Oh, belum, oke. Kalau arti dari beriman kemarin udah ada yang ingat ya? Nih, Ibu tanya nih, Ibu ulang lagi. Arti kita beriman kepada Rasul itu apa? Ini dia. Beriman kepada Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah telah memilih manusia pilihan sebagai utusannya untuk menjadi contoh dan tauladan bagi umat manusia. Nah, itu ya. Beriman kepada Rasul berarti kita mempercayai bahwa Allah telah mengutus Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan dan menjadi teladan bagi kita umat manusia. Nah, itu beriman. Tadi telah Ibu singgung tentang sifat wajib Allah. Nah, sekarang kita mempelajarinya satu persatu. Bapak, anak-anak semuanya, Ibu sudah bikin ini sebagai sarana kita untuk memudahkan pelajaran kita. Nah, Ibu tampilkan di depan kelas. Ini ada berapa ini? Sifat wajib Allah. Ada 4. Siapa yang bisa? 4, Bu. Oke, ada 4. Kalau Maria Ulfa tahu enggak sifat yang pertama itu apa? Sidik. Oke, bagus. Udah tahu ya, sidik. Artinya apa sidik itu, Ulfa? Artinya benar, Bu. Bagus, tepuk tangan dulu untuk teman kita Ulfa. Bagus ya. Itu sifat Rasul yang pertama. Dan kalau Amril, kalau sifat Rasul yang kedua apa, Amril? Sifat yang kedua tablik. Oke, artinya apa? Artinya menyampaikan, Bu. Oke, bagus, sudah bisa. Jadi yang pertama sifat Rasul itu sidik, artinya benar. Yang kedua tablik, artinya menyampaikan.
Kalau Ibu Eni, kalau Ya, Bu. Ibu tanya ke Eni, kalau sifat Rasul yang ketiga apa Ibu Eni? Ya, yang ketiga amanah, Bu, yang artinya terpercaya, Bu. Wah, ini bagus ini. Udah bisa menyebutkan sifatnya dan artinya. Ya, yang ketiga itu amanah, artinya terpercaya. Mike, Mike tunjuk tangan Mike. Yang keempat apa? Yang keempat, Patoda, artinya cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Karena sekilas Ibu telah melihat anak-anak semuanya sudah tahu menyebutkan ya sifat-sifat wajib Rasul. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama sifatnya sidik ini. Siapa yang bisa bantu Ibu baca ini? Saya, Bu. Yang sudah lancar baca. Ya, boleh. Yang duluan tunjuk tangan tadi siapa? Ya, Bu. Ya, Gus Riani silakan baca, Gus. Ya, sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti ada pada Rasul, yaitu satu, sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Yang dimaksud sidik ini adalah seorang Rasul itu selalu berkata benar, tidak pernah bohong atau kisip dalam semua ucapan, perbuatan, dan sikap. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasul itu mutlak kebenarannya, terutama di bidang wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, Bu. Wah, bagus. Gus Riani ini membacanya sudah benar. Jadi intonasinya benar, titik komanya juga benar, jadi kita mudah memahaminya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sidik itu adalah benar atau jujur. Kita tidak perlu meragukan lagi. Rasul itu baik ucapannya maupun perbuatannya serta sikapnya itu selalu benar. Tidak pernah salah ya, tidak pernah bohong kalau Rasul itu. Sudah diwajib mereka miliki sifat sidik tersebut. Ya, nanti Ibu minta Maulana, coba kasih contoh sifat jujur, Maulana. Satu aja. Sifat jujur, tidak berkata bohong, kemudian tidak membalikkan fakta, kemudian tidak mengingkari janji juga termasuk jujur. Oke, bagus. Sudah betul sekali contoh yang disampaikan oleh teman kita Maulana tadi. Ya, itu sifat jujurnya ya. Lanjut kita ke sifat yang kedua tadi apa? Siapa yang masih ingat? Tablik. Ya, Mike, silakan Mike bacakan ini Mike. Bu, apa sifat tablik artinya menyampaikan? Yang dimaksud menyampaikan di sini adalah Rasul menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan kepada umatnya tanpa membunyikan atau kitman. Oke, ya jadi sifat yang kedua Rasul itu tablik. Yang dimaksud tablik di sini adalah menyampaikan. Artinya ya, tablik itu menyampaikan. Yang dimaksud menyampaikan di sini seluruh wahyu yang diturunkan kepada Rasul tersebut, mereka langsung sampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Misalnya, oh ini tidak perlu, ini rugi, merugikan saya, merugikan kita. Usah disampaikan. Bukan begitu. Kalau Rasul itu apapun yang diterimanya dari Allah berupa risalah atau ajaran atau wahyu disampaikannya semua kepada umatnya, umat manusia ya, termasuk kita ini juga melanjutkan dari wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Ya, sudah mengerti sampai di sifat yang kedua ini anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, kita lanjut ya, dua sifat lagi yaitu amanah. Jaliwar hadir ya kan? Hadir, Bu. Tolong bacakan Jaliwar ya. Ya. Tadi ya, silakan Pak Jaliwar, bacakan yang ketiga ini. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti ada pada Rasul, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya.
Maksudnya, Rasul itu seorang yang bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya. Rasul tidak pernah berkhianat pada manusia, baik dalam sikap maupun titipan yang diamanahkan kepadanya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Jaliwar sudah membacakan dengan baik. Jadi sifat yang ketiga Rasul itu adalah amanah. Amanah ini maksudnya seorang Rasul itu selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kalau kita contohkan sekarang, orang yang bertanggung jawab itu, pemimpin harus mempunyai sikap tanggung jawab, apalagi seorang Rasul. Jadi Rasul tidak pernah berkhianat kepada manusia. Meski sikap maupun titipan yang diamanahkan kepadanya itu selalu disampaikan dengan baik. Jadi kalau amanah ini lawannya khianat, ya. Nah, jadi Rasul itu tidak ada sifat khianatnya. Kenapa ini udah loyo ini? Kita perlu breaking sedikit ya. Tepuk tangan aja. Tepuk semangat ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke sifat yang keempat, kita tepuk semangat dulu. Sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Kok ada yang belum semangat ini? Yang bagian belakang agak kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Ya, Semuanya Bu. ikut ya sambil tersenyum supaya kita happy belajarnya. Kita ulang sekali lagi, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Oke, mudah-mudahan dengan adanya tepuk semangat tadi kita kembali bersemangat ya untuk mengetahui sifat Rasul yang terakhir. Apa sifat Rasul yang terakhir? Yang keempat, tolong Gus Riani kembali. Karena Gus Riani tadi lancar bacanya. Patona. Oke, lanjut. Sifat Tolong wajib. bacakan. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti ada pada Rasul, yaitu patona. Patona artinya cerdas. Seorang Rasul itu adalah orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Apa yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Dengan kecerdasannya, Rasul selalu bertindak dan bersikap bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau baladah. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita Gus Riani. Jadi Ibu jelaskan sedikit, sifat Rasul yang keempat itu patonah, yang artinya itu cerdas. Ya, jangan kita sangka Rasul itu bodoh. Salah sekali. Jadi setiap Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah orang yang cerdas. Jadi dengan kecerdasannya itu Rasul tidak pernah salah memahami wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul nanti setelah menerima wahyu, baik pun sikapnya, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, itu selalu bijaksana Rasul ya. Jadi patonah ini lawannya itu baladah, bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul itu bersifat bodoh. Rasul itu bersifat patonah, yaitu cerdas. Nah, ada yang ingin bertanya sebelum kita melanjutkan? Silakan bertanya. Amril, ada yang mau ditanyakan, Amril? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Maulana ya? Ya. Jumlah Rasul yang harus kita ketahui berapa, Bu? Saja, Bu. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau sebelum Ibu menjawab, bagaimana kalau temannya yang menjawab dulu? Siapa yang mengetahui berapa banyak Rasul yang wajib kita imani? 25. Bisa Amril? 25, Bu. Ya, 25. Oke, betul.
Oke. Jadi pertanyaan Maulana tadi telah dijawab oleh teman kita. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Nabi yang terakhir siapa? Siapa yang tahu? Nabi Muhammad SAW, Bu. Wah, bagus. Ibu Mike. Ibu siapa ini yang menjawab nih? Bu Mike, Bu. Iya, Bu Mike, bagus pengetahuannya ya. Jadi Nabi dan Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, yaitu Rasul umat Islam dan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Jadi untuk kali ini tugasnya kelompok kita bagi 2 kelompok ya, karena lelakinya cuma 2 orang, 3 orang ya. Pak Maulana dan Jaliwar kelompok 1 bersama dengan Bu Sriani dan Nike. Siapa tadi? Amril jadi ketua kelompok 2 bersama Eni, Bu Sriani dan yang lain tadi. Silakan dikerjakan, buat 1 contoh saja. Kalau kelompok 1 contoh sifat sidik. Kelompok 2 sifat patonah. Nah, jadi yang kelompok 1 membuat 1 contoh sifat sidik, yang kelompok 2 membuat contoh sifat patonah. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. 1 saja, tidak perlu banyak-banyak, 1 saja. Ya, Nanti Bu. dibacakan oleh ketua kelompoknya. Ya. Udah, waktunya sudah berjalan, kita langsung saja kelompok 1. Tolong bacakan hasil kerjanya, apa contoh dari sifat sidik. Silakan Maulana. Ya Bu, sifat sidik itu benar-benar juga dapat kita artikan dengan jujur ya. Jadi Ya, betul. contoh sifat sidik itu tidak berkata bohong, tidak membalikkan fakta dan lain sebagainya. Itu Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali Maulana dan teman-temannya. Sekarang kelompok 2, Amril bacakan 1 buah contoh saja sifat patonah. Ya baik Bu. Silakan ke depan ya. Ya Ibu. Patonah itu kan orangnya cerdas, bijaksana. Iya. Jadi Iya. contohnya kalau orang yang bijaksana itu tutur katanya bagus. Ya, itu Bu. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, nanti bisa kita kembangkan lebih dalam ya. Nah, karena waktunya sudah hampir istirahat, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Ada yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, bisa kita Ibu simpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Pas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas ya. Nah, ya, sebelum kita menutup pelajaran ini, Ibu ambil kesimpulan pertemuan kita hari ini. Kita telah belajar 2 jam mata pelajaran ini dengan materi sifat wajib Rasul. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah, artinya terpercaya. Dan 4 patonah, artinya cerdas. Jadi mungkin itu kesimpulan kita hari ini. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan pada kesempatan lain. Boleh menelpon Ibu juga boleh nanti ya, di luar kelas pembelajaran juga boleh bertanya. Insya Allah Ibu akan siap menjelaskannya. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf.
Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.